Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Haji Saputra. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajur Rosyidin dalam program studi Hukum Keluarga Islam Angkatan kelima. Tentunya saya di sini akan membahas tentang dampak teknologi pada pendidikan dalam materi pelajaran hukum telematika yang diampu oleh dosen Ririh Krisnani. Yang pertama, topik utama dalam presentasi yang akan saya bawakan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah dampak teknologi terhadap pendidikan. Yang kedua, perbedaan belajar teknologi dan tradisional. Yang ketiga, peran teknologi interaktif dalam pendidikan. Yang keempat, manfaat teknologi interaktif. Dan yang kelima, teknologi memajukan siswa. Yang pertama adalah dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar. Teknologi adalah alat ampuh yang telah mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Teknologi telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja bersama. Karena dengan semakin perkembangannya zaman, teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri, pengertiannya itu bisa disebut dengan e-learning. Bahwa e-learning itu bisa menjadi lebih luas, yaitu pembelajaran yang pelaksanaannya itu didukung oleh jasa teknologi, ya kan? Seperti ada video audio melalui smartphone, komputer, dan juga internet. Lalu yang kedua adalah proses belajar mengajar tradisional dan proses belajar mengajar teknologi. Ini perbedaannya. Kalau proses belajar mengajar tradisional itu bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis, ya, masih tradisional. Yang kedua, akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan. Yang ketiga, proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Itu proses belajar mengajar tradisional. Untuk proses belajar mengajar teknologi, akses yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan. Yang kedua, lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Dengan memakai teknologi itu bisa menggunakan secara online, ya kan? Dengan menggunakan teknologi informasi. Tapi kalau dengan pembelajaran secara tradisional, itu proses belajar yang dilakukannya itu dengan tatap muka, dengan instruktur atau guru yang mengajar. Yang ketiga adalah peran teknologi dalam pembelajaran. Teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar. Teknologi interaktif membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi, dan mendiskusikan gagasan serta saling berkolaborasi. Jadi, pembelajaran melalui teknologi ini juga memiliki peran, termasuk salah satunya dia memfasilitasi terbentuknya interaksi, ya, antara guru dan murid, ya kan? Dan bisa membangun makna dalam konteks yang lebih dapat bisa difahami secara bermakna. Jadi lebih bisa membantu kepada guru dan siswanya. Lalu yang keempat adalah manfaat teknologi interaktif. Manfaat bagi para guru. Bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya? Yang pertama adalah memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajarannya. Yang kedua, membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih bisa mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Yang ketiga, membuka akses ke lebih banyak sumber daya.
guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Kalau untuk manfaat bagi siswa, itu bagaimana teknologi itu membantu para siswa? Yang pertama adalah memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Yang kedua, itu bisa meningkatkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Jadi bisa lebih meningkatkan komunikasinya antara guru dan siswa. Yang ketiga, membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan lingkungan. Lalu yang keempat adalah teknologi memajukan siswa. Apakah ini masa depan pembelajaran? Teknologi pembelajaran jarak jauh itu sangat penting bagi pendidikan saat ini. Dan kemungkinan akan tetap penting di masa mendatang saat sekolah itu menentukan cara terbaik untuk melangkah maju. Sekolah dapat menggunakan atau menawarkan kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Teknologi adalah alat yang ampuh dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Menurut David Warlick, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.